Ya, pemirsa Cepos TV, kembali lagi kita dalam acara podcast. Kali ini kita tidak di studio di redaksi, tetapi kami datang di Suni Hotel di Abepura bersama saya Pak Rahman selaku General Manager. Nanti beliau akan memperkenalkan diri. Kita dalam beberapa waktu ke depan kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang Hotel Suni. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya. Dan Bu Cahaya. Salam sehat. Ya, sehat kembali. Harus sehat kita, Pak. Harus sehat ya. Siap, Pak. Harus kan. Ya, sangat menarik. Ya, hotel ini berada di Kota Jayapura, terutama di wilayah Abepura. Iya, iya betul. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri sekaligus menceritakan sedikit tentang berdirinya hotel ini. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Nama saya Rahman Effendi. Kebetulan saya menjabat sebagai General Manager daripada Hotel Suni and Convention Abepura. Ya. Hotel ini memang secara soft opening berdiri mulai operasional di bulan Juni karena waktu itu kita menyambut adanya PONS ya dan sebagai fasilitas daripada peserta PONS untuk menginap di sini. Tapi kalau secara grand openingnya kita grand opening di bulan Desember tahun 2021 tahun 2001 dan itu kita grand opening oleh Gubernur Papua Bapak NMB ya Bapak NMB. Berdirinya ya hotel ini terdiri dari 142 kamar dan tipe-tipe kamarnya dari kamar deluxe, grand deluxe, eksekutif, suite dan juga presiden suite. Semua totalnya adalah 142 kamar. Kenapa lokasinya kita di Abepura? Kebetulan memang kalau kita lihat lokasi kita di Abepura ini paling terbesar dibandingkan dengan hotel-hotel yang lainnya, di mana kelasnya juga yang paling tinggi kita di bintang 4. Ya mungkin ada pesaing-pesaing kita atau pengejar kita, mereka misalnya ada yang itu di budget hotel dan juga ada yang di bintang 3 juga. Tapi kebetulan kita hotel yang terbesar sementara di Abepura ya yang berbintang 4 begitu, Pak. Oke. Baik. Tadi Bapak menjelaskan tentang kamar yang tersedia di sini. Mungkin ada fasilitas lain yang ada di hotel ini yang mungkin masyarakat perlu tahu. Boleh, baik. Ya fasilitas kita yang lain adalah restoran ya. Restoran kita memang buka dari pagi sampai dengan jam 11 malam dan juga buka untuk umum. Di sisi lain kita juga kebetulan kita ada di kolam renang. Kolam renang juga memang sebagai fasilitas dari tamu in-house, tapi di sisi lain kita juga buka untuk tamu publik. Dalam arti kata bagi tamu yang di luar, jadi tidak usah ragu untuk datang ke Hotel Suni Abepura. Apabila mau berenang hanya cukup bayar 100.000 saja. Itu udah termasuk minuman dan snack dan juga kami sediakan towelnya ya kalau untuk mandinya atau untuk showeringnya. Itu di samping itu setiap hari ya setiap hari betul. Setiap hari di samping itu juga kita punya banquet meeting room ya, kita punya ballroom yang mana kapasitasnya sangat besar sekali. Kalaupun misalnya wedding bisa sampaikan 700-an ataupun misalnya di di classroom di classroom bisa sampai dengan 450 ya kan ballroomnya, dan juga kita punya meeting room yang kecil ada 4 kita. Ya ada Numbai, terus ada Yutepa, ada kayu batu dan kayu pulau. Kebetulan nama-namanya diambil dari nama-nama dari daerah Papua itu sendiri, gitu daerah Jayapura sendiri. Sehingga untuk memudahkan, bahkan yang namanya ballroomnya juga dinamakan Atumakuri ya, itunya untuk memudahkan bagi Pak Guitama juga mengingat gitu. Karena kenapa kita tidak ngambil nama lain. Di yang lainnya kita punya selain kamar itu punya di atas juga kita punya lounge, adanya di roof di lantai 11. Itu lounge itu buka dari jam 5 sampai tengah malam sampai pagi jam 2. Dari sana memang kita menyediakan minuman dan juga snack dan juga ya minuman alkoholik dan non alkoholik di atas itu ya. Begitu di lantai atas makanya kita panggil lounge rooftop. Jadi emang posisinya ada di paling atas dan kebetulan juga itu ada outdoornya dan paling nyaman mungkin untuk merokok sebagai bagian perokok juga di sana untuk enjoy di malam hari melihat daripada Kota Jayapura dan juga Kota Abepura. Luar biasa, Pak. Iya, baik. Menarik sekali gitu. Bagaimana dengan restorannya, Pak? Restorannya kita buka memang dari pagi, memang di samping restoran sebagai fasilitas untuk sarapan tamu ya. Kebetulan kan kalau di breakfast memang kebanyakan tamu dari dalam aja, 90% itu tamu dari dalam ya. Bagi mereka ambil paket kamar dengan sarapan.
ya hanya mungkin dari luar hanya sebagian aja, beberapa di breakfast itu sedikit aja. Restoran kita memang menyajikan daripada kebanyakan menu adapted ya, dalam arti tetap mempromosikan menu-menu lokal. Ada juga ya Pak ya? Menu lokal dan juga ya menu-menu Nusantara lah. Karena kenapa? Kembali kita ke market kita kan kebetulan banyaknya juga orang lokal juga. Tapi di sisi lain ya kita mengkombinasikan juga mencampur dengan menu internasional ya, hanya sedikit sebagai pelengkap daripada menu itu sendiri, sehingga mungkin bagi mereka orang-orang kita pun jadi tidak boring. Misalnya contoh ya kayak Italian, misalnya pastanya kita masih ada, steaknya masih ada, ataupun misalnya nanti kita bisa aja koordinasi dengan chef membuat fusion menu gitu kan, maksudnya menu berdasarkan daripada request tamu. Itu aja. Chinese-nya juga kita ada, si Japanese-nya walaupun gimana juga sedikit ada. Jadi mixture lah, campuran kita menu itu. Walaupun gimana, jadi bagi customer ya ada pilihan gitu. Bahkan kalau sekarang memang kita ada promosi pun kita nasional juga gitu kan, menu Nusantara, nasi goreng, berbagai macam nasi goreng, misalnya nasi goreng tuna dengan pete. Nah ini pete ini kan walaupun lokal, misalnya ya? Itu kan, tapi ya gitu kan kita rasanya orang mungkin bau tapi disukai gitu. Termasuk saya juga penyuka daripada pete gitu kan. Ya luar biasa. Ya itu percampuran, hanya kita makanya creativity aja. Di samping kita ya promotion daripada minuman juga dia bulannya gitu kan. Mungkin ke depan nanti berkenaan misalnya dengan lebaran Independent Days ya, kita rubah mungkin ada promotion yang lain, ataupun bisa aja bercampur juga dengan menu-menu Nusantara yang lebih banyak lagi begitu. Jadi sekarang ini lagi ada promo ya, nasi goreng ya? Nasi goreng aja, aneka nasi goreng. Ceritanya kan nasi goreng gitu kan. Sebenarnya sih memang kita favorit aja di sini kan. Kebanyakan juga kalau kita menu analisis ya orang kita simple-simple aja kan menunya gitu kan. Kalau nggak makan paling nggak sop buntut, paling nasi goreng. Sop buntut, nasi goreng. Menu yang lainnya kadang bahkan misalnya kayak yang dari ini asli Papua misalnya ikan asar gitu kan, jarang-jarang juga dipesan gitu kan oleh customer kita itu. Jadi nasi goreng apa saja Pak? Ada nasi goreng apa? Nasi goreng tuna pete, ada nasi goreng cabai hijau dan seafood, ada juga nasi goreng kambing, dan juga nasi goreng babat. Babat, kita pakai jeroan ya, orang kita masih suka jeroan Pak, walaupun itu katanya kolesterol, tapi selamat itu masih enak. Disukai, santap, santap aja Pak. Begitu. Ini kita perlu coba ini. Iya boleh Pak, nanti kita coba makan siang langsung, kita buatkan langsung. Setelah ini kita buatkan, mana yang sukanya. Oke. Siap. Jadi ya ternyata sangat lengkap ya di sini untuk segala jenis menu, dan dari macam-macam ini juga ada ya, dari barat atau dari lokal itu semua. Betul, kita percampuran Cina juga kan, Japanese kita pasti bisa buka ya. Kita bisa dapat semuanya di Suni Hotel. Ya, kita kembali untuk fasilitas kamar-kamar yang tersedia di sini. Berapa tipe tadi Pak? Ada 4 tipe. Ada deluxe, ada grand deluxe, ada executive suite, dan juga ada presiden suite. Ya, presiden suite. Jadi kalau deluxe yang paling banyak, kalau executive suite cuma 7, dan presiden suite cuma 1. Oh begitu. Iya, ya. Siap. Ya. Ya. Kalau dari range harganya seperti apa Pak? Range harga kita tergantung, karena sekarang ini kita apply yang namanya day marker ya, day marker, ataupun misalnya tergantung daripada forecast. Tapi memang kalau memang dengan perusahaan kita punya kontrak tersendiri. Gitu. Harga-harganya misalnya kayak di deluxe ya, di corporate rates gitu ya, misalnya kita harga di 832.000 untuk di deluxe. Tapi kan di sisi lain kita juga mengikuti daripada seasonal, contoh misalnya kayak sekarang masih school holiday ya kan, juga masih liburan sekolah kan, sehingga kita mencari pasca pasar gitu kan, makanya kita lakukan promosi juga, makanya harganya mungkin lebih murah daripada korporasi gitu kan. Ya istilahnya untuk capture market aja dan mix market aja gitu kan. Ya di samping memang dari kita ini kan segmennya banyak dari government ataupun dari walk-in atau dari FIT juga. Ya kan, dari korporasi, tapi ya di sisi lain makanya kita lakukan promotion ya untuk mix aja supaya lebih banyak lagi dan juga terjangkau gitu kan. So far sih mungkin dapat positif react juga gitu kan dengan harga tertentu. Bahkan di weekend harga lebih murah lagi dengan harga bisa stay 2 malam 1.400.000 misalnya kan. Gitu ya? Jadi harga kita misalnya kalau corporate 832, tapi kalau di weekend 2 malam misalnya Sabtu Minggu nginepnya cuman kita bayar 700, dan itu udah termasuk sarapan 2 orang. Luar biasa. Iya. Tapi kalau di eksekutif sedikit lebih mahal. Kita jual yang paling bottomnya itu 2.280.000 gitu. Ini yang perlu diketahui. Ya makanya, tapi orang tertentu ya, karena kamarnya juga luas. Kalau Glendela kan kita kamarnya cuma 24 square meter. Tapi kalau eksekutif itu 48 square meter, lebih luas. Ya di situ karena ada living roomnya juga kamar mandi yang luas, gunakan bathtub, dan juga untuk gunakan sensor untuk
toiletnya kita gunakan sensor di situ. Jadi otomatis kita pakai sensor jadinya. Luar biasa. Jadi agak beda, mungkin ini tidak manual lagi. Jadi kan pada saat kita masuk yang namanya ke toilet udah langsung buka. Kita yang namanya toiletnya gitu. Begitu. Ya, tentunya para tamu di sini juga yang memakai meeting room misalnya di hotel ini ya perlu fasilitas yang dilengkapi gitu. Misalnya ada infocus atau Oh ya itu wifi, tetap betul. Bagaimana Pak? Setiap meeting pasti dilengkapi dengan misalnya dia punya yang namanya utensilnya ya, alat tulis termasuk darah pulpen, papernya, termasuk air minum. Juga air minum kan tidak terbatas ya, kita bottling ya. Kalau wifi memang sekarang ini udah keharusan, internet menjadi suatu keharusan dan juga infocus sudah satu keharusan. Makanya speed daripada di bangket ataupun di manning room sangat tinggi. Kita di atas 70 Mbps. Mbps dan kita kalau misalnya di meeting room bisa pakai 500 orang dengan speed itu. Jadi kayak kemarin kita bisa ada meeting yang dari mana itu sampai ke 500 mereka gunakan laptop KPU. Ya misalnya contoh kayak begitu kemarin ya mereka tetap berjalan dengan baik tanpa hambatan. Siap. Jadi speednya kita tambahkan dan misalnya kita berapa kita akan adapt dengan meeting dengan peserta. Berapa speed harus siapkan sehingga tidak mengganggu kepada pelatihan mereka gitu kan, terutama yang mereka yang gunakan internet. Siap. Internet lain. Kalau untuk tamu di kamar juga bisa. Di kamar juga bisa. Di kamar juga dilengkapi itu internet. Internet kita punya internet, tapi di kamar-kamar kita juga kan dilengkapi dengan TV yang udah internet. Kita gunakan pakai internet. Jadi kamar kita tidak menggunakan kabel ataupun antena. Ya. Jadi kita TV channelnya semuanya menggunakan internet. Internet ya? Ya, jadi pakai internet jadi lebih cepat. Jadi pada saat kita misalnya malas ada Zoom meeting misalnya kan, atau mau lihat yang namanya YouTube, mau lihat film di Indomie itu tinggal pilihan aja, tinggal langsung. Ya, Zoom meeting tinggal adjust aja kita ngikut. Jadi pada saat malas misalnya ada Zoom meeting, kita harus ke kantor, kalaupun nggak di kantor kita bisa lakukan di kamar.